Ababil artinya berbondong-bondong, bukan nama burung. Ribuan, bahkan ratusan ribu. Mereka datang dari di mana penjuru, segala penjuru. Mereka menanti. Subhanallah. Keras nih. Saya tetap mengalami pegang begini demi suksesnya acara. 1 jam begini mudah-mudahan kuat. Ternyata pengajian inti dibarengkan dengan untung. Inti untung, nggak apa-apa. Sehebat apapun Ustadz akan kalah dengan acara untung. Kalau saya usulkan usul ya, kalau itunya nanti bagaimana? Sepakat ya? Ya, anak-anak duduknya sebelah sini nak, karena kita mau lihat layar. Nah, geser sini biar tiangnya yang nutupi, atau kalau mau tetap duduk di sana tapi tiangnya yang digeser kalau bisa, karena nggak bisa berarti duduknya di sini. Betul, idenya luar biasa ini Mas Anas ya, ini idenya teman-teman Risma, Pak. Ya. Wow, luar biasa. Selamat Mas Anas Malik ya. Teman-teman Risma, Ustaz. Oh, Risma ya, Mbak Risma katanya. Padahal Mbak Risma sering marah-marah ya. Baik, siap menjawab salam semangat. Yang menjawab salam semangat saya doakan untuk adik-adik solih-solihah, khusus untuk ibu-ibu yang konsentrasi menjawab salam semangat, saya doakan rezekinya melimpah dan berkah. Khusus untuk bapak yang menjawab salam, saya doakan istrinya tambah sayang, tambah sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ali Imran 31. Pun apal nopo dereng? Sudah apal apa belum? Ali Imran 31. Apal apa belum? Ibu belum apal? Ayo ulangi 1, 2, 3. Ali Imran. Aniku pun apal. Wong yang saya tanya
Surat Ali Imran 31. Pun apa dereng? Empun. Nopo? Ali Imran 31. Hafal nama surat dan ayatnya, nanti di rumah dibuka terjemah dan tafsirnya. Setuju? Bapak Ibu para rawuh yang terhormat, Bapak pimpinan cabang Muhammadiyah Banguntapan, Bapak Ustadz Sunardi tanpa Syahuri. Pak Nati sampun sedo, Allah yarham. Bapak Ketua DKM beserta pengurus, ya subhanallah sudah dilantik nggih. Kinyis-kinyis. Bapak Ibu, adik-adik, subhanallah. Hari ini kita bersama-sama bersyukur pada Allah. Detik ini Allah memberikan kita nikmat luar biasa. Mudah-mudahan COVID-nya segera hilang. Kemarin hampir 2 tahun banyak yang titelnya kembali ke DRS, di rumah saja, bahkan ada yang di rumah sakit. Akhirnya ada yang lulus jadi LC, lulusan COVID. Ada juga yang berbahagia saat COVID, menikah, titelnya menjadi MMPD. MMPD, mantenan masa pandemi. Pokoknya kita syukuri bersama. Momen hari ini ada 2 momen hebat, momen terbaik. Satu Maulid Nabi, satunya hari santri, hari Jumat kemarin. Sedikit mengingatkan betapa dulu Allah mengirimkan tokoh yang jahat yang harus kita ambil hikmahnya. Bahkan dia dibahas satu surat utuh. Surat apa namanya? Al-Fil, gajah. Suara apa? Pak Untat, masuk gajah. Ngenyek. Kita saksikan surat Al-Fil dalam bentuk kisah. Kisah tentang Abraha. Oh. Ini ada yang sedikitin, tidak apa-apa. Biar ada sedikit ya. Abdul Muthalib sedih karena Abraha mau datang dengan tentaranya, mau menghancurkan Ka'bah dengan pasukannya. Dia pasrahkan semua urusan kepada Allah. Ya Allah, Kau yang punya Ka'bah, maka Engkaulah yang akan menjaganya. Maka Allah pun tidak rela. Allah mengirim ababil wa arsala alaihim tayran ababil. Ababil artinya berbondong-bondong, bukan nama burung. Ribuan, bahkan ratusan ribu. Mereka datang dari di mana penjuru, segala penjuru. Mereka menanti. Subhanallah. Teman-teman, siap jadi tentaranya Allah, menghancurkan Abraha yang sombong. Wow, subhanallah. Abraha datang. Oh, Abraha datang dengan gajahnya, bahkan salah satunya namanya Mahmud. Dia dengan sombongnya naik gajah tadi. Gajah Afrika itu besar sekali, ya kan? Tetapi atas izin Allah, akhirnya sampai di Mekah, gajah berhenti. Seakan-akan dia tahu, oh ternyata aku dilatih untuk menghancurkan Ka'bah. Oh, ini kan mati soalnya. Berhenti. Subhanallah. Gajahnya tidak mau. Aku takut pada murka Allah. Ternyata aku dilatih untuk menghancurkan Baitullah. Aku tidak mau. Meskipun ditarik. Nih Bapak Ibu, gajah saja takut pada siksa Allah. Mengapa manusia berleha-leha? Subhanallah.
mundur dikit ya, biar nggak hanya untuk biar nggak terlalu kerasnya. Gajah pun marah, bahkan Abraha yang ada di atas ini akhirnya jatuh. Subhanallah. Abraha atau Abraham dari Ethiopia atau Habsyi, kalau sekarang namanya Ethiopia. Gajahnya pun hampir menginjak. Subhanallah. Dan akhirnya gajah pun lari karena disuruh maju nggak mau, tetapi begitu balik dia langsung lari. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah pun mengirim burung yang berbondong-bondong. Teman-teman, itu dia Abraha. Ayo maju. Allahu Akbar. Santrinya Allah langsung menjadi pasukan untuk menghancurkan musuh-musuh Allah. Bingung, burung banyak sekali, mendung, awan hitam, bukan burung, sampai gelap gulita, ya kan? Kocar kacirlah pasukan Abraha. Ada yang berkuda, ada yang naik gajah, ada yang jalan kaki, sampai gelap gulita. Subhanallah. Kalau Allah sudah berkehendak, satu pun tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Lari semuanya kudanya. Teman-teman, ayo jatuhkan kerikil-kerikil dari tanah yang terbakar. Allahu Akbar. Tarmihim bihijaratin min sijil. Lalu dijatuhkan kerikil-kerikil dari tanah yang terbakar. Bagaimana burung bisa membawa kerikil tanah terbakar? Itulah kalau Allah sudah ridho. Kalau Allah sudah ridho, apapun bisa terjadi. Jatuh, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Matinya seperti daun yang dimakan ulat, pelan-pelan. Bukan daun yang dipetik, klik langsung mati. Tapi ini dimakan ulat, digerogoti pelan-pelan. Subhanallah. Inilah nasib orang-orang yang memusuhi Allah. Nah, saya mau tanya adik-adik ini. Adik-adik, assalamualaikum. Kata Ustadz Derajat ini, adik-adik jadi siap untuk dididik hebat, ya, siap jadi generasi penerus. Assalamualaikum, adik-adik. Siap jadi pasukan Abraha atau pasukan Ababil? Kurang semangat. Abraha atau Ababil? Tangannya gini dulu. Yuk, tangannya gini. Tirukan. Ya Allah. Lemes masa. Ya Allah. Tangannya gini tegak. Oh, kan hari santri harus tangguh. Ulangi. Ya Allah. Aku siap menjadi santri tangguh, siap menjadi pasukan Ababil, membela Allah, bela Rasulullah. Allahu Akbar. Oh, luar biasa. Mas Irfan suaranya bagus tadi, ya kan? Mas Irfan ini ini loh, Mas apa namanya ini? Ivan, ya kan? Ivan. Mas Ivan itu kelas 6 ya, Dik? Santri Salsabila. Oh, Pak Untat yayasannya. Di sini ada Pak Pandi. Tadi udah saya sampaikan Pak Pandi, klik. Siswanya maju nih ngaji. Oh, alhamdulillah. Kembali ke sini. Bapak Ibu, didiklah anak-anak kita di saat zaman sudah mulai Islam mulai digerogoti. Ya kan Bapak Ibu? Pancasila mau dikembalikan menjadi Ekasila, mau jadi ketuhanan yang Maha Esa, mau diganti ketuhanan yang berkebudayaan, tetapi tulisannya memang masih ketuhanan yang Maha Esa, tapi sudah mulai sedikit demi sedikit digerogoti. Maaf, apakah ada sekarang pelajaran PAI, pendidikan agama Islam? Sudah nggak ada. Buku-buku dicari, pendidikan agama Islam sudah nggak ada. Sekarang adanya pendidikan agama dan budi pekerti. Budi pekerti itu hasil dari budidaya manusia.
namanya kebudayaan. Maka muncul ketuhanan yang berkebudayaan, agama dan budi pekerti. Halo, assalamualaikum. Prihatin tidak? Makanya momen terbaik kita kembali kepada Rasulullah. Ini sedikit untuk mengetahui tempat kelahiran Rasulullah. Sekarang jadi perpustakaan, ya kan? Ini masih bangunan lama, bangunan Masjidil Haram nggak seperti ini. Di sini tempatnya, ya kan? Sekarang malah untuk ngaji. Nah, ini masih lama. Ini Ustadz Sunati Syauri masih sugeng. Ini tahun 2011. Maksudnya di sini nih perpustakaannya. Nah, ini nih, ya kan? Dipakai untuk ngaji dan sebagainya. Nah, maksud saya kenapa muncul ini? Di mana-mana diadakan peringatan Maulid, ada yang mengatakan nggak boleh. Saya maklum kenapa nggak boleh, karena acaranya sudah cenderung kepada mengkultuskan. Itu yang nggak boleh. Jangan sama sekali diadakan, ya tidak juga, kurang pas. Lalu gimana? Kembalikan kepada yang pertama mengadakan Maulid. Sebelumnya saya mau tanya, Maulid itu apa artinya, Nak? Kelahiran, berarti ulang tahun kan? Berarti ulang tahun kan? Pertanyaannya, memangnya Nabi Muhammad pernah mengadakan peringatan ulang tahun? Belum. Apalagi model zaman sekarang pakai roti, tancepi lilin, disumet, lalu ditiup. Kuwi jenenge kurang gawean. Wong disumet didamu ya kan? Heran lagi yang kedua. Masa lagunya panjang umurnya. Memang umur kita tambah panjang. Umur kita tambah panjang apa pendek? Hidup itu seperti obat nyamuk yang ujungnya dibakar lama-lama ke titik tengah. Hidup itu persis seperti orang tawaf. Tawaf itu berputar tetapi berlawanan dengan arah jarum jam. Maknanya waktu boleh bertambah tetapi usia kita berkurang, lama-lama ke titik tengah, ke Baitullah, ketemu dengan Allah lewat pintu barzah atau dinding yang tidak bisa ditembus, mati. Halo, assalamualaikum. Sudah siap belum? Sudah siap apa belum? Din, sudah siap belum, Nak? Belum. Kenapa belum? Hah? Oh, belum menikah. Ya. Belum menikah ya, deh ya. Siap nggak siap harus siap. 17 kali kita diingatkan oleh Allah. Maliki yaumiddin. Saat sholat, gitu Bapak Ibu, yang menguasai hari pembalasan. Ingat, hari pembalasan semakin dekat. Ingat, kematianmu semakin dekat. Ibarat kereta api. Suara apa? Mulut ini lho, Dek. Saya ngomong kereta. Kereta api lewat, Pak Untat malah nyebrang rel, malah di tengah rel berhenti. Keretanya masih jauh memang. Ada yang ingatkan Pak Untat. Ustaz Derajat mengingatkan, Pak Untat kok malah mandek nong tengah rel. Saya dipanggil lembut, Pak Untat, minggir, ada kereta mau lewat. Sudah dipanggil lembut, dengar tapi cuman diam. Apa yang dilakukan Pak Derajat untuk menyelamatkan Pak Untat? Sudah dipanggil lembut kok malah diam. Enaknya diapain? Geret, dorong, patak watu, mendang melayu, ditali. Segera Pak Derajat mengambil tindakan yang tepat, cepat, akurat, seksama, dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus malah proklamasi, Pak Untat didorong.
jatuh bruk, jidatnya berdarah, kakinya patah. Tetapi kan sudah diselamatkan bencana yang dahsyat. Apa bencana dahsyat itu? Ketabrak kereta. Kereta api lewat, ibarat usia kita semakin lama semakin pendek. Malik Yaumiddin, Malik Yaumiddin, Malik Yaumiddin. 17 kali minimal diingatkan. Malik Yaumiddin, ayo siap-siap, minggir, minggir, minggir. Usiamu pendek loh. Allah sayang pada kita, dipanggil lembut sama dengan Pak Derajat. Pak Untat minggir. Dipanggil lembut oleh muadzin. Hayya 'alas shalah. Wahai penduduk Wonocatur, mari kita sholat. Hayya 'alal falah. Do pengen diselamatkan apa orang? Panggilan Allah lembut loh nggih. Banyak orang yang dengar tapi cuman diam. Suatu saat Allah memanggil dengan panggilan kasar. Gempa, banjir, tanah longsor, kelilek, banter, meninggal. Siap nggak siap harus kita tinggalkan, kita tinggalkan, kita tinggalkan. Nyun ngapunten Wonocatur, Anda pas pemberangkatan jenazah bawa mangkok isinya beras kuning dan uang, wonten boten? Lalu dibuang begini nih, namanya sawur, masih ada enggak? Ada juga ya. Kota gede sudah nggak ada. Kalau tempat saya asli masih ada. Saya aslinya Klaten, jadi saya ini coklat, cowok Klaten. Coklat, ya kan? Catat di coklat, cowok Klaten. Dibuang. Berasnya dibuang. Beras kuning campur kunir. Itu maknanya mengingatkan yang masih hidup. Hai orang yang masih hidup, ketahuilah ini loh, kalau sudah mati uang sudah nggak berguna, kecuali yang disodakohkan, yang diwakafkan. Harta nggak berguna, maka dibuang. Beras kuning, emas Inten Rojo Brono dibuang semuanya. Tuh, saya cek lagi, sudah siap apa belum? Pengen usia panjang apa pengen pendek? Panjang. Kalau panjang pengen usia sampai berapa nak? Allahumma tawil umurona. Ya Allah, panjangkan umurku. Seandainya Allah langsung menjawab, lah kamu pengen dipanjangkan sampai usia berapa? Jawabnya paling bahasa Jawa agak ke Arab-Araban. Mumet. Alah malah mumet. Pengen gak usia 100 tahun? Bapak Ibu pengen usia 100 tahun? Kita lihat, nenek ini usianya 100 tahun. Lihat. Nah, nonton dulu. Usianya 100 tahun. Icol. Bapak Ibu, adik-adik, ada yang punya HP? Punya HP? Hati-hati, suatu saat HP yang menghubungi adalah malaikat maut. Tuh, siap gak siap nih? Kalau HP sudah dihubungi, kita sudah dihubungi malaikat maut, baru jalan saja. La ilaha illallah. Mati saat berjalan kaki. Ini saat ngobrol, tiba-tiba langsung innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ini olahragawan sehat, tapi ya mati. Wong ketemu malaikat Israel tetap mati. Ini lagi kesetrum, dia ditanya, ya kan dia sampai kebakar. Dia ditanya, Mas mau kemana? Dia malah menjawab, saya mau ke setrum. Nah, ke setrum mati. Oh, ditanya mau kemana, malah jawabannya ke setrum. Nah, Pak DPR ini ambruk juga. Dia baru olahraga biar sehat, ya, tapi malaikat Israel sudah menjemput. Antri bayar PLN. Tuh, hati-hati nih. Ambruk juga.
Mari Pak, saya layani dulu, malah ambruk. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, siap nggak siap? Harus siap. Kembali ke sini. Bukan soal kapan matinya, tetapi kondisinya. Subhanallah, ini sudah wafat loh ini, meskipun berdarah-darah. Ini juga loh ya, senyum. Ini namanya Hamzah. Saya bacakan. Ya Rabbana, ambil nyawaku dalam keadaan aku berjihad di jalanmu, dan engkau ridho akan semuanya. Jadikan akhir hayatku dalam keadaan aku sedang melakukan amal yang terbaik. Hamzah Al-Mubarak. Subhanallah. Ini saat sujud. Hati-hati dek. Pagi-pagi di bangunan ibunya. Dek, Ivan, bangun nak. Van, ya Allah, Van, ora bangun-bangun loh, Van, Ivan, apa bu? Oh tak kira nek mati, suwe men dibangunkan nggak bangun. Siap nggak siap? Harus siap. Bagaimana syaratnya mati dalam kondisi senyum? Nah ini yang kita bahas. Pentingnya cinta. Tadi saya sampaikan, Maulid Nabi itu penting. Siapa yang pertama mengadakan? Namanya Salahuddin Al-Ayyubi, pahlawan perang salib melawan Richardo, si Richard berhati singa. Maju, Allahu Akbar. Suara apa dek? Makasih. Bilang Pak Untan nih batene persis ya. Salahuddin melihat tentaranya tuh lemah dalam berperang. Wah ini gimana ini? Hidup beliau sekitar 200-300 tahun setelah Rasulullah wafat. Gimana ya cara membangkitkan para tentara-tentaraku biar maju, hero Islamnya siaga jiwa dan raga. Itu hari santri ya kan. Maka beliau punya ide. Lalu diceritakan, dikisahkan kembali kisah-kisah perjuangan Rasulullah. Setiap hari diceritakan, pasukannya bangkit. Akhirnya terus diceritakan. Salahuddin jadi pemenang. Diceritakan namanya, lalu ditulis namanya kitabnya Kitab Manaqib. Kitab Manaqib itu kitab tentang isinya tentang perjuangan. Sayangnya saat Maulid hanya dibacakan lalu pakai hadroh, nggak tahu diterjemahkan. Hanya diterjemahkan, dibacakan dengan hadroh pakai bahasa Arab, tapi pada nggak ngerti. Hanya sayangnya hanya itu untuk bagian dari musik atau pertunjukan, bukan sebagai sebuah materi untuk membangkitkan. Hari ini kita mencoba mengadakan pengajian, setidaknya ada kaitannya dengan sana, supaya kita lebih cinta pada Rasulullah. Pertanyaannya, makna cinta? What is the meaning cinta? Do you know? Anak-anak sekarang taunya cinta itu You lap I and you lap-lapan. Lap-lapan. Cinta itu, mari kita bahas. Satu, cinta itu nggak cuma sekedar diucap. Saya cinta pada istri, biasanya kemana-mana selalu ingat. Betul apa enggak? Dulu ada lagu begini, aku mau makan, ingat kamu, aku mau tidur, ingat kamu. Tahu ya Bu ya? Itu jelas kelahiran tahun 70-an. Sama dengan saya kelahiran 73 bulan Mei tanggal 21. Usia saya sudah 48 tahun, Rasulullah wafat 63. Berarti masih ada waktu 15, lumayan 15. Pak Derajat usia berapa? 42. Berarti masih ada waktu berapa Pak? Tambah 6 berapa tambah 6?
21. Selamat, masih ada waktu 21 tahun. Selamat. Kalau usianya sama dengan Rasul, kalau dijatah 43 tinggal setahun jenengan. Ngerti. Amanah jadi DKM harus disiapkan. Kan usianya beda-beda. No, yang pertama. Baik, kembali ke sini. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Siapa yang cinta sesuatu, dia akan selalu ingat. Kita cinta pada Allah dan Rasulnya, otomatis selalu ingat. Nih, ya kan? Ikuti sunnah Nabi dimanapun berada. Sunnah itu bukan hanya, maaf loh ya, cara makan, cara minum, cara duduk, cara bicara. Bukan. Yuk kita bahas. Nabi Muhammad itu satu, fisiknya kuat. Beliau pegulat tangguh. Bahkan gulat dengan Umar bin Khattab yang terkenal dengan singa padang pasir. Nabi kita menang bergulat dengan Umar bin Khattab. Berarti Nabi kita tuh fisiknya kuat. Beliau nanti akan naik di bukit Jabal Nur, tinggi sekali, turun dikit namanya Gua Hiro. Fisiknya kuat. Bapak Ibu, maka didiklah anak kita ini fisiknya kuat. Setuju deh? Begitu musim hujan, udan-udan, ojo udan-udan, engkau ndak kowe kok lara. Ayo, balik sini, cepet ayo, kowe kok ndak lara. Bukan ibu sini yang saya ceritakan, tapi ibu sebelah sana itu. Sini kan bapak-bapak maksudnya ya kan. Nah, kapan anak belajar fisiknya biar kuat? Begitu penean, ojo penean, meduk. Padahal dia punya bakat jadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Pukul-pukulan, ojo pukul-pukulan. Ya, Bu, Pak, assalamualaikum. Boleh nggak mukul? Boleh mukul, boleh nggak? Tergantung. Kalau yang dipukul temennya, jangan. Setidaknya anak-anak kita yang punya bakat mukul, di rumah, di depan rumah, cari pasir, diisi, masukkan karung, taleni, centelke. Keluar rumah, pukul karung 10 kali. Dek, kalau kamu keluar rumah, pokoknya pukul karung 10 kali. Baik, Bu. Udah, Dek? Udah capek. Nah, besok lagi mukul 10 kali. Sebulan mukul 300 kali. Sebulan mukul 300 kali, badannya besar. Nanti harapan kita muncullah generasi Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, Abu Dujanah, pembela-pembela Islam. Siap Bapak Ibu? Pak, yang jangan begitulah, yang bareng-bareng. Boleh, setidaknya mukul hadroh tadi. Nah itu kan. Dek, assalamualaikum Dek. Siapa yang sering dipukul ibunya? Ada ndak yang sering dipukul ibunya? Tuh, ya kan, langsung noleh ke ibunya. Ibunya, anaknya. Ibu-ibu yang sering mukul anaknya, bentuk kelompok hadroh di sini, menyalurkan bakat mukul. Ya kan. Kembali ke sini. Jadi Bapak Ibu, gembleng fisiknya kuat. Kedua, ilmunya hebat. Rasulullah itu ilmunya hebat. Saya tunjukkan. Apa ini? HP. Ternyata HP ini dari inspirasi peristiwa yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Believe or no, what I do Pak you? Oh no ya kan. Saya tunjukkan Rasulullah itu hebat. Bapak Ibu, adik-adik lihat. Foto apa ini? Foto untuk menjelaskan surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylahu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Peristiwa Isra Mi'raj.
Haram di Mekah, Aqsa di Palestina. Berapa jaraknya ini? Berapa jaraknya ini? Ayo. Enggak, ini paling cuman setengah meter wong ini kok. Pertanyaan saya coba dicermati, berapa jaraknya ini? Setengah meter. Tapi kalau pertanyaannya berapa jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mekah ke Palestina, jawabannya 1233 km. Jauh apa dekat? Tetapi Nabi kita tempuh hanya hitungan detik, karena Nabi kita naik buruk. Buruk itu barkun. Barkun itu kilat, kendaraan yang berjalan secepat kilat. Kita lihat bersama-sama. Isra, ini bumi. Isra, oh, Mi'raj ke langit. Mi'raj, oh ya kan. Ulangi nih, gedein. 1233. Kalau nggak percaya, ukur sendiri. Saya percaya aja pokoknya. Isra, hitungan detik. Mi'raj, oh ya kan. Ya Allah, heran banget ya. Wajahnya sampai begini. Itu dalam bahasa Inggrisnya namanya deso. Kembali ke sini. Ternyata Isra Mi'raj itu begini. Perintah sholat, kembali lagi. Persis proses kerja HP, pencet tombol. Dari Jogja bisa ngebel langsung Arab, dari Jogja bisa ngebel langsung Jakarta. Dengan jarak ribuan kilo, ratusan kilo, suaranya langsung terdengar. Nggih napa mboten? Tapi kan Mi'raj dulu pakai satelit, tuku pulsa. Loh, nggih napa mboten? Halo, assalamualaikum. Jadi teknologi sekarang itu dari Al-Quran. Pak Untat cukup begini saja, klik, selesai dari jarak jauh. Namanya teknologi wifi Quran. Ayo, saya mau tanya sekali lagi yang kedua. Siapa yang HP-nya ada tulisan 4G di atas kecil itu? Apa 4G? 4G. Ulangi. 4G. Kalau ini 3G, 3G. Kalau ini 2G. Kalau ini 4G gitu kok. Pertanyaannya, siapa yang menciptakan, yang mencetuskan? Orang Islam atau bukan? Orang Indonesia atau bukan? Pasti mengaku, oh, bukan orang Indonesia. Padahal dia dari Kediri. Namanya Khairul Anwar. Islam nopo mboten? Lulus SD, bapaknya meninggal. Dia sekolah SMP SMA, turun gunung kampung Kediri itu naik sepeda ontel. Sampai sekolah belajar, pulang sekolah nggak ke rumah. Kenapa? Kerja, jualan koran, macam-macam waktu itu. Baru sorenya masuk rumah. Tetapi Mas Khairul Anwar juara 1 terus. Lulus SMA, kuliah di ITB Bandung jurusan elektronik. Sayangnya dibawa oleh PT Panasonic Jepang, dibawa ke Jepang. S2 di Jepang, S3-nya kembali ke ITB. Sekarang dia sudah bisa menciptakan 5G, 5G untuk Indonesia sebagian Jakarta, belum sampai Jogja. Di Turki juga sudah ada. Pengen tahu wajahnya Khairul Anwar? Nih, tinggal di Jepang. Ini beliau usianya masih sangat muda, 40-an tahun beliau, putranya, ya kan? Subhanallah. Dek, assalamualaikum. Pak Untat doakan yang aktif TPA jadi penemu HP. Pulang, enak HP ya, namanya penemu HP.
Hebat itu. Subhanallah. Beliau masih sering isi ceramah keagamaan. Ilmunya hebat karena Rasulullah itu juga hebat. Jadi kalau pengen menghidupkan sunnah Nabi harus jadi orang pintar. Siap? Berikutnya, sunnah Nabi. Satu, tadi apa tadi? Qawiyun jasadi. Dua, qawiyun ilmi. Tiga, qawiyun mal. Nabi kita kaya apa miskin? Nabi kita kaya apa miskin? Kaya. Bahkan belum jadi nabi melamar Khadijah dengan emas kawin 20 ekor onta merah. Onta merah itu kalau sekarang harganya kurang lebih 50 juta satunya. 20 berarti pinten? 1 miliar. Nabi kita baru yuswa selangkung tahun melamar Khadijah, emas kawinnya 1 miliar. Bapak, dulu emas kawin ini pun apa? Seperangkat alat sholat. Saya meragukan kalau seperangkat berarti tambah keran sama gentongnya untuk wudhu sama masjidnya. Ibu kemarin dikasih masjid sama keran gentong boten, berarti bapak cuma memberikan separuh perangkat alat sholat. Plus saya tambah 100 ekor nyamuk. Malam pertama kok yokeh nyamuk itu ya. Nabi kita kaya, tetapi begitu usia 40 tahun beliau konsentrasi berdakwah, seluruh hartanya digunakan untuk kepentingan dakwah. Beliau cukup tidur di pelepah daun kurma. Bukan berarti miskin, kaya, tetapi beliau memilih hidup bersahaja. Subhanallah. Dek, assalamualaikum. HP bapak ibu membelikan karena untuk sekolah sederhana, nggak usah menggerutu. Setuju? Wah, bu, apa ini jadul? Ternyata mengeluh itu wajahnya jelek. Lihat. Gak usah dipoto loh ya. Ibunya ternyata juga tiru-tiru. Bukan ibu di sini loh, sebelah sana loh ya. Subhan, kembali ke sini. Harta berlipat, didiklah anak kita kaya. Makanya kalau anak minta uang, minta uang. Rasulullah, apa yang kau hasilkan nak? Aku udah belajar sungguh-sungguh. Kalau perlu, Bu, aku punya karya. Apa dek? Nih batu, aku lukis, aku coret-coret. Nih batunya bagus ya. Nih, bagus nak. Ibu memberikan kau apresiasi. Nih hadiahnya. Sehingga anaknya terbiasa untuk membuat karya. Setuju, Bu? Halo Bapak Ibu, assalamualaikum. Di tengah kota Jogja ada perusahaan besar namanya perusahaan SGM, milik Indonesia atau bukan? Danon itu mana? Prancis. Afiliasinya kemana? Yahudi. Siapa yang punya? Yahudi, Prancis. Kenapa? Karena saat kecil anaknya sering diperintah-perintah terus. Hei, sholat, ngaji, belajar, adus. Anaknya diperintah-perintah terus. Setelah besar, aku sudah pegang ijazah, aku mau kerja. Kira-kira siapa yang siap memerintah aku ya? Pikirannya jadi karyawan. Maaf, karena diperintah terus. Lah gimana Pak Untat? Caranya, Dek, sini Dek. Apa Bu? Rumah kita kok kotor ya Dek ya? Iya ya Bu, kotor banget ya. Enaknya diapain Dek? Enaknya dibersihin Bu. Adik mau nggak? Ibu aja ya Bu. Ya sudah, yuk ibu bantu yuk rumah kita biar bersih. Awalnya begitu. Berikutnya, adik, nih kotor ya Dek. Ibu aku bantu ya Bu. Bantu. Lama-lama, Dek, tuh hanya begini tuh. Oh iya Bu, rumah kita kotor, aku bersihin Bu. Lama-lama, Dek,
Ya Bu, bersihin Bu. Ya, lama-lama nggak usah diperintah. Oh rumahku kotor, pokoknya tak bersihkan. Subhanallah. Nggak usah diperintah-perintah, biar muncul perintah. Dek, piringnya kok kotor ya dek ya. Yuk bantu ibu. Nggak apa-apa. Yuk bantu ibu. Bukan cuci. Adus. Singkat jelas. Balik ke sini. Akhlak memikat. Dulu sebelum Muhammad jadi nabi, namanya zaman jahiliyah. Fil qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakzibun. Pendidikan terbaik itu pendidikan hati. Jangan sampai hati ada penyakitnya lalu Allah menambahnya. Bukan Allah maha kejam, enggak. Kamu sudah rusak akhlaknya, diberi Al-Quran, kamu malah mengejek Al-Quran, berarti kamu ditambahi penyakitnya. Begitu tafsirnya. Bapak Ibu, akhirnya dia disiksa karena mereka berdusta. Kita bandingkan zaman dulu dengan zaman sekarang. Dulu orang menyembah berhala dari batu, namanya Lata, Uzza, Hubal. Siapa nama Lata, Uzza, Hubal itu? Itu dulu nama orang, pendakwah, orang soleh. Begitu meninggal, gimana ya, kita kok kehilangan orang soleh? Ya sudahlah, digambar saja untuk mengingat-ingat, digambar. Lama-lama nggak puas, lalu dibuat patung jadi monumen. Lama-lama, ini loh dek, dia hebat. Lama-lama dijadikan simbol penyembahan. Jadi orang Quraisy kalau ditanya, kamu nyembah siapa? Ya Allah. Nah ini Lata. Oh, dia cuma lantaran. Sama dengan apa namanya agama sekarang, agama Katolik, Kristen. Kamu nyembah siapa? Allah. Terus kok ada bapak itu? Oh, itu kan cuman perantara. Saya buat patung hanya untuk perantara. Halo, assalamualaikum. Maka mereka kadang-kadang menyanyikan gini, haleluya. Padahal kalau dibaca dari sini, ya Allah, ya lam ha. Kita bacanya dari kanan ke kiri, ya Allah. Mereka membacanya dari sini, haleluya. Ya kan? Jadi kalau ditanya, kamu nyembah siapa? Allah. Tetapi ini hanya lantaran. Apa bedanya mereka? Agama Buddha, Siddhartha Gautama, begitu meninggal, buat patung disembah. Maka Rasulullah itu wanti-wanti gambar patung dan sebagainya tidak boleh dimunculkan, karena takut nanti lama-lama jadi simbol. Bapak Ibu, halo, assalamualaikum. Sudah jam 9 selesai nggih? Tambah dikit. Oke, 5 menit. Banyak yang menyembah berhala, bahkan mereka suka berperang. Maju. Itu ada orang lewat membawa harta benda. Maju, rampas hartanya, dirampas. Subhanallah. Bapak Ibu, berperang. Lalu setelah mereka mati, hartanya dirampas, dibawa pulang. Untuk apa? Untuk ini. Ini zaman sekarang dulu, saya lihatkan. Bapak Ibu, kalau dulu saling berperang, nih anak-anak kita begini nih, lihat. Di Jogja itu sudah agak hilang geng kelitih karena memang COVID. Mudah-mudahan sudah nggak ada lagi. Anak-anak sekarang kita nih begini, dek, bagus nggak dek? Bagus nggak dek? Malah begini toh. Ya Allah. Hati-hati Bapak Ibu, didiklah anak kita di masjid, di TPA. Kembali lagi, pulang untuk pesta pora, mabuk-mabukan. Dulu orang mau mabuk tinggal harus membuat sendiri oplosan. Sekarang orang mau mabuk tinggal pilih botol apa. Ini yang ditunjukkan Pak Ustadz ini di hotel.
hotel bintang 4 ke atas. Ini kebetulan di Cirebon waktu itu. Mau begini. Pak Ustadz, Pak polisi kok nggak berani menghancurkan? Karena sudah ada izin perdanya. Nah kalau yang di TV itu botol-botol dihancurkan, itu di warung remang-remang yang tanpa izin. Berarti yang ada izinnya, Pak polisi nggak berani menghancurkan. Nih, jadi sekarang lebih jahil apa enggak? Dulu buat sendiri, sekarang tinggal pilih botolnya mau yang model apa. Prihatin. Tuh, satu lagi. Dulu bayi perempuan dibunuh, lahir perempuan. Apa deh? Bayi lahir terus kucingnya lewat. Kok perempuan? Bapaknya, anakku perempuan. Kejem apa enggak Bapak Ibu? Kalau anaknya laki-laki, bapaknya seneng. Anakku laki-laki, anakku laki-laki, anakku laki-laki. Tapi kalau anaknya perempuan, perempuan, ya itu dulu. Karena kalau perempuan nggak bisa dilatih perang, tapi kalau laki-laki bisa dilatih perang. Zaman sekarang lebih kejem. Nggak tahu laki-laki perempuan sudah dibunuh. Nggih mboten? Namanya apa? Aborsi. Kenapa nggak mau tanggung jawab? Hubungan gelap tanpa lampu. Ayo bikin nanti, kan hubungannya gelap. Maka kata kerjanya menjadi gelap niku napa? Peteng, ya kan? Kata kerjanya menjadi dulu masih mending bayinya dibunuh. Bayinya masuk surga napa neraka? Surga. Anaknya nggak ngerti laki-laki perempuan bunuh. Anaknya surga napa neraka? Surga. Yang paling bahaya anak hidup nggak pernah dikenalkan masjid, nggak pernah dikenalkan agama, nggak pernah dikenalkan Quran, nggak pernah dikenalkan TPA. Akibatnya seperti ini, disiksa oleh Allah. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Siksa Allah bagi mereka. Maka saat itu Bapak Ibu, Rasulullah naik ke bukit Jabal Nur sampai ke atas. Gedungnya kayak kecil-kecil. Naik dikit ada gua Hiro. Dikit lagi masuk di sini gua Hiro. Turunnya dari sini. Kenapa kok di sini? Ini terakhir saya tayangan rahasianya Ibu Persani. Rasulullah sering lenggah duduk di sini, lalu menatap di sini. Ada Ka'bah, dulu ada Hotel Hilton dan sebagainya. Dulu nggak ada kan? Sekarang ada Hotel Hilton masuk dan sebagainya. Dulu Ka'bah langsung. Nabi kita di sini sambil nangis. Ya Allah, itu di pojok sana banyak orang menyembah berhala. Itu pemuda saling berperang. Itu mabuk-mabukan pesta pora. Itu malah membunuh bayi perempuan. Ya Allah, kumohon kepadamu ya Allah, umatku, ummati. Harapan saya, anggaplah di luar sana Bapak Ibu maksiat merajalela. Nggih mboten? Jahiliyah sudah masuk dalam masyarakat kita. Yuk kita selamatkan, kita jadikan masjid kita Al-Muhibah sebagai Bukit Jabal Nur. Tuh di atas itu loh Bukit Jabal Nurnya. Sambil naik ke atas, ya Allah, masyarakatku Wonocatur kayak begini ya Allah, gimana ya Allah. Lalu kita jadikan sebagai gua Hiro, memikirkan bagaimana umat ini semakin maju. Setuju Bapak Ibu? Ya, nanti insya Allah saya berharap di bawah kepemimpinan beliau Bapak Kodrat ini insya Allah akan muncul bagaimana umat butuh masjid, bukan masjid butuh umat. Nanti akan diterjemahkan beliau. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ini selanjutnya masih ada lagi cukup banyak.
ada lagi yang lainnya. Tapi suatu saat ketemu lagi di lain kesempatan pada waktu dan gelombang yang sama di tempat kesayangan Anda. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan, kalau ada kelebihan tolong dikembalikan nanti. Snacknya satu-satu jatahnya. Monggo bisa dibagi. Sekali lagi pesan Pak Untat, burung irian, burung cendrawasih. Itu burung yang dilindungi di Papua sana. Nggak ada kaitannya dengan penutup. Penutupnya acara inti berlalu, siap kembali kepada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita jadikan masjid sebagai benteng akidah kita. Bukit Jabal Nur juga jadi gua hiro kita. Aqulu qouli hadza fa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.